dari kelas 6C Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mungkin tidak asing lagi dengan ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah memang beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kemajuan yang sangat besar. Bahkan, ekonomi syariah dinilai sebagai alternatif menjadikan Indonesia yang lebih baik. Namun, di sisi lain, adanya kemajuan masih terjadinya permasalahan. Nah, permasalahan yang menjadi penyebabnya yaitu hubungan prestasi dan perbuatan melawan hukum atau disebut juga dengan PMH. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUH Perdata, perbuatan melawan hukum yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut. Sedangkan menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang dimaksud dengan hubungan prestasi yaitu sikap di mana seseorang tidak bisa memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur. Hubungan prestasi itu terjadi karena adanya kelalaian debitur dan keadaan yang memaksa yang tidak bisa dilakukan oleh debitur karena suatu peristiwa, sehingga menyebabkan debitur tersebut berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa biaya, bunga, dan rugi, serta pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Seperti contoh yang dialami artis terkenal, yaitu Ashanty dengan rekan bisnisnya. Dinilai Ashanty telah melakukan hubungan prestasi atau ingkar janji dalam perjanjian kontrak kerjasama dalam bisnis produk kosmetik sebesar 9,4 miliar. Dalam menyelesaikan kasus tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara litigasi atau melalui pengadilan. Yang kedua, dengan cara non-litigasi atau tanpa melalui pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan non-litigasi dapat dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, dengan tahap konsultasi. Pada tahap konsultasi ini, para pihak yang bersengketa itu menceritakan permasalahannya kepada orang yang ahli dalam bidangnya untuk mencari jalan solusinya. Yang kedua, dengan tahap negosiasi. Pada tahap negosiasi ini dilakukan di luar pengadilan, dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melakukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Yang ketiga, dengan cara mediasi. Nah, dalam mediasi ini dilakukan ketika cara pertama dan cara kedua tidak mendapatkan jalan keluarnya. Maka atas dasar kesepakatan, para pihak bisa menunjukkan pihak ketiga atau pihak yang netral yang tidak memihak siapapun. Jadi, pihak ketiga ini adalah pihak yang ahli dalam bidangnya, dalam pengetahuannya, dan dalam penguasaannya, supaya tidak salah dalam memberikan solusi. Tetapi, pihak ketiga ini tidak boleh memberikan pendapatnya, hanya memberikan solusinya. Dan yang terakhir yaitu tahap konsiliasi. Pada tahap konsiliasi ini adalah cara perdamaian, yaitu di mana setelah melakukan 3 tahap tersebut mencari jalan tengahnya supaya tidak saling merugikan dan konsiliator ini dapat memberikan pendapatnya atau memberikan jalan keluarnya. Tetapi apabila masalah tersebut masih berkelanjutan, bisa menindaklanjuti ke jalur hukum atau litigasi atau pengadilan. Dan berhubung ini adalah kasus perdata, maka dilakukan ke pengadilan negeri. Sekian video
saya kali ini. Apabila ada salah kata dan ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.